Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau buat video tentang aku bisa sembuh dari eksim pompolik atau dermatitis distriotik ya. Ini aku maaf buat videonya ini gelap ya pencahayaannya karena aku punya alatnya cuma terbatas. Ya, aku nggak setiap hari upload dan aku mau share lagi. Aku udah pernah share di video ini, tapi mungkin banyak yang belum tahu dan aku ingin membantu kalian karena kenapa? Aku dulu punya nazar kalau aku bisa sembuh dari eksim aku. Ya, aku mau berbagi tips ini kepada teman-teman yang lagi menderita sama kayak aku. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu ya. Dulu itu aku nggak punya yang namanya eksim distriotik atau pompolik ini ya. Nah, aku itu dulunya tuh wajar gitu. Nah, kenapa aku dulu bisa kena? Karena aku itu dulu ketika masa-masa corona punya peternakan bebek di belakang rumah. Hampir setiap hari itu makan 4-6 butir telur. Belum lagi telur ayam dan lain sebagainya. Karena aku memang suka sama telur. Tiap hari hampir makan telur, belum lagi daging ayam dan lain sebagainya. Dan mungkin di situ daya tahan tubuh aku lagi turun ya. Entah kenapa tiba-tiba itu keluar satu biji ya, satu bintik kecil itu keluar dan itu rasanya gatal banget. Nah, setelah keluar itu tuh aku pites ya, pites biar airnya tuh keluar gitu. Nah, biasanya kan kalau kayak gitu, kalau dulu-dulu aku pernah, tapi habis itu besoknya sembuh. Nah, ini enggak, ini sampai sore, sampai besoknya itu kok merembet kemana-mana. Dulu hanya di bagian sebelah jari manis sebelah kiri ya. Terus habis itu, setelah dari situ ya, itu lama-kelamaan gatel, setiap hari gatel. Setelah aku makan ayam, makan telur, itu merembet kemana-mana. Nah, waktu itu hanya satu batas jari manis ini ya, sini itu gatel semua dan itu ngelupas, kulit jadi tipis, sakit, kena air itu rasanya perih banget. Sampai aku kasih pembalutan saplas, itu mungkin salah ya. Terus aku rendam air garam, aku rendam air daun sirih, itu sama aja, nggak ada efeknya, malah semakin perih, semakin sobek, semakin berdarah. Setelah itu merembet ke tangan sebelah sini, ke jempol, kemudian ke tangan sini, dan itu hampir terjadi kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun itu aku udah ke dokter umum, dokter kulit itu nggak main-main ya, hampir 1 juta aku habisnya. Kemudian dokter umum tuh aku udah 2-3 kali, kemudian aku minta suntik, itu sembuh ya, dikasih obat minum, kemudian minta suntik, itu sembuh. Tapi setelah itu ketika aku makan protein hewani lagi ya, hewani itu apa aja sih? Ayam, telur, kemudian ikan, daging, kemudian produk-produk olahan susu, kecap, saus ya, mengandung alergi kayak gitu, aku itu bakalan gatel lagi. Bahkan ya, aku kadang tuh makan tempe tahu tuh gatel. Nah, itu tuh hampir 1 tahun tuh aku tuh mau nangis. Aku tuh sampai kapan nggak bisa makan makanan produk hewani gitu loh. Bahkan ya, kecium baunya doang itu ya, itu langsung merembet gatel lagi. Nah, sempat waktu itu ketemu salep bikin tangan aku sembuh ya, benar, namanya corticosteroid kalau nggak salah, itu sembuh. Tapi lama kelamaan itu dia tuh kebal gitu, nggak bisa sembuh lagi. Nah, setelah itu aku tuh sampai cari obat-obat herbal ya, harganya sampai 300, minta sama salepnya sekaligus. Obat apa aja udah aku cobain, yang dari obat anti jamur itu, padahal bukan jamur ya, itu tuh alerginya bukan untuk alergi karena deterjen, sabun, dingin, bukan, tapi dari pola makan kita, kayaknya sih kayak gitu ya. Terus setelah itu aku tuh mau nangis ya, mau tanya temenku, ini diapain, sembuhnya diapain. Dan ketika aku makan protein itu lama-kelamaan tangan aku tipis, sampai sekarang tuh masih tipis ya. Terus aku itu ketemu sama temanku, katanya tuh disuruh minum vitamin kalsium, minum vitamin C. Udah aku minumin juga, tapi mungkin aku nggak teratur ya, jadi mungkin minumnya 3 hari, mintanya cepat sembuh ya. Terus aku sempat pakai obat-obatan kimia, itu aku hampir ketergantungan sekitar 6 bulanan. Itu setiap misalnya aku pengen makan protein, aku makan gatel, aku minum obat kimia itu. Dan
efek sampingnya tuh nggak bagus teman-teman. Efek sampingnya tuh aku ngerasa tuh gampang mut-mutan, gampang marah, terus apa namanya, intinya tuh nggak bagus lah efek sampingnya. Setelah aku cari tahu apa sih efek samping dari obat ini, ternyata benar teman-teman efek sampingnya itu. Nah, pengen tahu obatnya dulu aku apa? Aku itu ya minum cetirizine ataupun minum Dextin Plus ya. Sehari aku biasanya cuma minum 1 kali Dextin Plus aja atau cetirizine aja plus apa tadi, methylprednisolone itu 1 ya, itu aja 1. Ketika ngerasa gatel aku minum itu, aku sembuh. Nanti gatalnya kempes ya, udah nggak pakai salep lagi. Pakai salep tuh cuma misal vaselin biar kulit aku tuh nggak pecah-pecah, nggak rusak, nggak perih gitu ya, nggak tambah merembet kemana-mana, nggak sobek. Nah tapi sampai kapan aku minum kayak gitu, sedangkan efek-efek obat kortikosteroid contohnya methylprednisolone itu nggak bagus teman-teman. Jangan ya teman-teman, jangan diikutin. Terus cetirizine itu pun sampai kapan kita tuh mau minum kayak gitu. Dextin Plus itu pun mengandung kortikosteroid, sampai kapan kita harus minum minuman obat-obatan kimia kayak gitu. Nah waktu itu aku udah pasrah ya, kalau gatel ya digaruk wis kayak gitu, nggak tahu sampai kapan. Aku udah pasrah karena udah menjalani 1 tahun ya. Setelah itu aku ketemu obatnya apa, waktu itu tahun itu kebetulan tuh di tempat aku tuh setiap tahun tuh pasti ada namanya musim buah ya, buah nanas, buah mangga, buah jeruk kayak gitu ya. Nah kebetulan aku suka namanya buah. Waktu itu sekilo tuh murah lah, 10.000, kadang 3 kilo 1 kilo 10.000. Intinya tuh tiap hari tuh makan makanan kayak gitu teman-teman. Lagi musim nanas makan buah nanas, 6.000 tuh dapat 12 atau berapa itu setiap hari aku makan. Aku sangat suka makan buah, mumpung murah nih beli aja yang banyak ya. Terus musim mangga bebarengan sama musim mangga, beli 3 kilo 10.000 makan terus setiap hari. Musim jeruk makan terus, bahkan aku makan makanan kayak pokok itu jarang, aku utamain makan makanan buah karena aku memang suka buah. Aku kuat makan buah tapi enggak makan makanan pokok nggak masalah gitu. Akhirnya aku makan kayak gitu. Setelah itu ketika aku makan makanan protein ya, berbau protein, daging, ayam, ikan yang amis-amis itu, kok gatelnya sebentar tapi kempes lagi ya. Gatel cuma nggak sesampai yang ya teman-teman tahu lah ya, kalau gatelnya eksim itu kayak apa ya, pinginnya tuh sampai kubun-kubun kepala, greget. Alhamdulillah sembuh ya teman-teman, maksudnya tuh gatel tapi sembuh. Nah dari situ aku tahu, aku cari-cari jurnal, cari-cari video, ternyata benar ketika kita lagi gatel, lagi kena eksim, lagi intinya gatel alergi, itu daya tahan tubuh kita lagi turun. Nah dari situ ya bayangin teman-teman ya, aku ketika eksim itu ya, aku hampir 1 tahun itu makan produk hewan itu jarang. Aku makan tuh sayur bening sama kerupuk sama peyek kayak gitu ya, tahu tempe itu pun kadang tuh gatel. Coba aku harus makan apa gitu loh teman-teman. Badan aku 10 kilo sampai turun berat badannya gara-gara nggak bisa makan protein. Nah setelah itu aku tahu, oh ini karena aku harus makan makanan yang mengandung banyak vitamin C biar daya tahan tubuh aku meningkat. Ketika itu aku genjor terus makan makanan yang mengandung vitamin C tinggi terus ya. Ketika itu mungkin hampir 1 bulan ya. Habis itu alhamdulillah teman-teman sembuh. Aku gak gatelan lagi. Aku alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari situ aku pengen berbagi informasi sama teman-teman. Utamakan daya tahan tubuh kalian, tingkatkan ya. Makan makanan yang mengandung vitamin C tinggi. Kalau perlu tambahin dari suplemen makanan vitamin C, aksasantin ya, aksasantin atau apalah vitamin yang mengandung daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi jangan lupa konsumsi juga dari makanan ya, yang aku bilang tadi, yang mengandung asam-asam, kecut-kecut dah intinya ya, jeruk, mangga, nanas. Nah itu kalian kejar aja. Nah untuk mencegah ya biar yang gatelnya ini tuh nggak
sobek, nggak berdarah, itu teman-teman kasih Vaseline. Biar apa? Biar terlindungi, biar tetap lembab gitu ya teman-teman ya. Terus apa namanya, stop dulu obat kimianya. Terus aku mau kasih disclaimer ya, sempat sih sampai 2025 ini pernah kambuh, cuma kambuhnya tuh bukan yang kambuh parah ya, ya namanya kambuh pernah lah ya, karena daya tahan tubuh kita sempat turun, terus kita makan protein gak telat. Tapi ketika tadi daya tahan tubuh aku tingkatkan lagi dengan makan makanan yang mengandung vitamin C tinggi, asam-asaman kayak gitu, ini sembuh lagi teman-teman ya. Kalau kalian pengen sembuh kayak aku kasih solusi yang tadi teman-teman, coba kalian terapkan 1 bulan non-stop buah-buahan yang mengandung vitamin C tinggi ya. Coba kalau memang kalian bisa sembuh, nanti coba kalian komen di video aku kali ini, Kak aku udah sembuh dengan rekomendasi dari kakak. Nah semoga video ini membantu teman-teman. Aku nggak bakalan berhenti buat video terkait eczema pompolik ini. Kenapa? Karena di luar sana tuh banyak banget yang kena eczema ini, dan nggak semua orang itu teredukasi ataupun dapat jawaban seperti yang aku dapatkan. Nah mungkin channel ini akan aku buat video terkait eczema pompolik, gimana bisa sembuhnya. Mungkin videonya bakalan aku ulang-ulang karena nggak semua orang bisa nemuin video aku ya. Mungkin bagi teman-teman bisa share di link Facebook ataupun link WhatsApp yang temennya juga terkena eczema kayak gini ya. Aku tunggu komenan dari teman-teman, semoga sembuhnya bisa nular. Sekian ya, aku bakalan buat video lagi sama seperti ini. Sekian dari aku, semoga nggak bosan-bosan ketemu aku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.